Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah fikih Manfaat Kontemporer yang berjudul Menikahi Wanita atau Khamis. Di sini yang kita gunakan yang pertama saya sendiri, Muhammad Ridwan. Yang kedua ada Eka Nur Fitriani. Yang ketiga ada Vicky Wulan Permataji. Yang keempat ada Sarah Nur Afiati. Yang kelima ada Dwi Amalia Fitriani Group. Lanjut, pembahasan yang pertama itu mengenai pengertian menikahi wanita hamil karena zina. Jadi, hamil di luar nikah ini merupakan suatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina. Nah, dalam Islam, jadi hamil di luar nikah ini merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukumi dengan kriteria Islam. Nah, ketika hamil di luar nikah telah terjadi, maka akan muncul masalah, yaitu aib bagi keluarga. Nah, dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Terus sejumlah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal, misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Lalu ketentuan hukum Islam dan undang-undang berbeda itu yang berlaku nantinya. Nah, pernikahan ini biasanya itu disebut atau dinamakan dengan perkawinan dengan perzinahan. Dasar hukum menikahi wanita hamil karena zina. Dasar hukum kawin hamil adalah peraturan perundang-undangan bab 8 yang khusus mengatur tentang kawin hamil pada pasal 53. Dalam pasal 53 disebutkan seseorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Kemudian menurut Fatwa MUI DKI tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyebutkan bahwa wanita yang pernah melakukan zina baik dalam keadaan hamil dari zina maupun tidak boleh dan sah dinikah oleh pria yang menzinainya dan laki-laki lain yang tidak menzinainya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nur ayat 3, artinya laki-laki pezina tidak mengawini melainkan perempuan pezina atau perempuan musyrik, dan perempuan pezina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Yang demikian diharamkan atas orang-orang mukmin. Maksud dari ayat tersebut tentang boleh dan sahnya menikahi wanita yang sedang hamil atau tidak karena zina dengan sesama pria yang menzinainya. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 24 yang artinya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Dalil inilah yang menjadi dasar dibolehkannya menikahi wanita yang sedang hamil karena zina dengan orang lain yang bukan sesama pelaku pezina. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Abi Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seseorang laki-laki pelaku zina yang dihukum jilid tidak akan menikah kecuali dengan yang serupa wanita pelaku zina. Hadis ini menerangkan boleh dan sah wanita yang sedang hamil karena zina dinikahi dengan laki-laki lain yang tidak menzinainya, serta sesudah akad mereka boleh melakukan hubungan suami istri dengan alasan perbuatan yang sudah halal tidak bisa mempengaruhi perbuatan haram yang sebelumnya. Dan menurut kaidah fikih, asal hukum segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Asalnya hukum nikah adalah boleh, tetapi apabila ada dalil yang menunjukkan keharaman tersebut, maka hukum nikah berubah menjadi haram. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer tentang menikahi wanita hamil karena zina. Yang pertama yaitu menurut ulama klasik. Menurut ulama klasik, menurut Imam Hanafi, pernikahan antara seorang wanita yang hamil karena zina dengan seseorang laki-laki, baik itu laki-laki yang sudah menghamilinya ataupun laki-laki lain, itu boleh dilangsungkan. Menurutnya, wanita hamil tersebut itu tidak memiliki masa iddah, karena wanita zina itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan sebagaimana
yang ditetapkan dalam nikah, karena idah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada di dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Kemudian menurut Imam Syafi'i, ini pendapatnya sama dengan pendapat Imam Hanafi bahwa menikahi wanita hamil karena zina itu boleh dilangsungkan. Tetapi ini ada perbedaan antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i, di mana Imam Hanafi itu boleh dilangsungkan pernikahan tetapi tidak boleh digauli sampai wanita tersebut melahirkan, sedangkan menurut Imam Syafi'i itu boleh dilangsungkan pernikahan dan juga boleh digauli wanita tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Malik dan juga Ahmad bin Hambal. Menurut Imam Malik dan Ahmad bin Hambal, pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan seorang laki-laki itu tidak boleh dilangsungkan. Hal ini karena wanita zina tersebut tetap memiliki masa iddah dan sehingga wanita tersebut hanya boleh menikah setelah wanita tersebut melahirkan. Bahkan menurut Ahmad bin Hambal bahwasanya menikahi seorang wanita hamil itu harus dengan laki-laki yang menghamilinya, dan juga wanita tersebut harus bertaubat dahulu. Selanjutnya ada pendapat ulama kontemporer tentang menikahi wanita hamil karena zina. Yang pertama ada pendapat Sayyid Sabiq, yaitu boleh menikahi wanita pezina dengan catatan bahwa mereka harus bertaubat terlebih dahulu, karena Allah akan menerima taubat hambanya dan memasukkannya ke dalam kalangan hamba-hambanya yang solih. Yang kedua ada menurut Yusuf Al-Qaradawi, ia berpendapat tidak boleh mengawini wanita lacur. Ia mengemukakan peristiwa di masa Nabi sebagaimana arti dari hadis, yaitu Marsad bin Mursad meminta izin kepada Nabi untuk mengawini wanita lacur. Lalu Nabi berpaling darinya. Yang ketiga ada menurut M. Quraish Shihab, yaitu pada dasarnya pria yang menikahi wanita yang pernah dizinai hukumnya sah saja. Anak yang dikandungnya dinilai anaknya bila ia lahir setelah 6 bulan dari masa akad nikahnya. Dan bila kurang dari 6 bulan, si suami wanita itu mengakui anak yang dikandung sebagai anaknya tanpa berkata bahwa itu adalah anak zina. Pengakuannya pun dibenarkan, sehingga anak itu dinasabkan namanya kepada yang bersangkutan. Ini karena boleh jadi telah terlaksana perkawinan sah tanpa diketahui sebelum kehamilan, dan juga agar nama baik seseorang dapat terpelihara. Menikahi wanita hamil akibat zina, perspektif undang-undang. Dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 dan Keputusan Kementerian Agama nomor 154 tahun 1991, yaitu adalah wanita yang hamil akibat zina hanya dapat dinikahkan oleh pria atau laki-laki yang menghamilinya, dan pernikahan tersebut dapat langsung dilaksanakan, tidak harus menunggu si wanita tersebut melahirkan bayinya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan akibat zina. Namun dapat disimpulkan atau secara tersirat pernikahan tersebut dapat sah dilakukan menurut hukum dan masing-masing pasangan tersebut. Kemudian menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwasannya anak yang dikandung dalam wanita yang hamil akibat zina itu dalam hukum Islam biasa disebut dengan anak zina. Kemudian ada beberapa akibat yang dapat berpengaruh kepada si anak tersebut tentang menikah, namun pernikahan itu diakibatkan karena si wanita itu hamil di luar dalam hubungan pernikahan yang sah. Yang pertama itu ada hubungan nasab, kemudian yang kedua ada wali nikah, dan yang ketiga ada ahli waris, yang kemudian yang terakhir adalah nafkah anak tersebut. Terima kasih.